semuanya yang ada di perut naik ke atas, keluar lewat muntahan. Wa auhayna ila Musa an alqi asaq fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa al-haqq wa batala ma kanu ya'malun fa anqalibu hunalika wa anqalabu sangirin wa ulqiya as-saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فانقلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Itu kan waktu itu sudah ruqyah kan sama Ustadz itu kan. Sudah itu kan sudah saya terapin itu yang subuh mandi itu kan minum itu kan. Nah sudah itu 1 minggu itu kan ini saya tuh mimpi itu langsung kayak masuk dalam mimpi itu ada rumah kebakaran, tiba-tiba besoknya dapat kabar betul kebakaran gitu. Masya Allah. Jadi ketika habis proses ruqyah selang seminggu rumah siapa itu, Bang? Mertua kakak. Oh, mertua kakak terus kebakaran. Iya, di Jambi. Nah, itu indikasi apa? Indikasi hubungannya apa gitu loh, Bang, sama ruqyah ini? Nah, nggak tahu aja itu aku tanya itu. Apa yang kata Ustadz yang terdekat itu ya? Maksudnya gini memang ya rata-rata rata-rata pelaku sihir itu ya orang terdekat gitu. Nah, indikasi ini biasanya kayak ketika pasien-pasien saya ruqyah itu orang-orang yang menzalimi itu segera apa ya tertimpa balasan gitu loh, Bang. Entah Oh itu gitu, itulah kan. meninggal, entah itu sakit, entah itu jatuh sakit gitu. Nah, ini langsung dapat kabar di dalam mimpi dapat kabar rumah terbakar, tapi ketika bangun bener terbakar gitu nggih? Iya, jadi pas sudah apa itu 3 hari lewat 2 hari lewat kan. Jadi sudah sholat itu kan, sholat malam kan, sudah tidur tuh udah mimpi itu langsung apa itu, langsung ketakutan gitu kan. Mhm. Nah, udah itu besoknya lihat HP, ternyata langsung terbakar beneran. Indikasi pelaku sihir itu banyak ciri-cirinya ya. Ketika habis proses ruqyah itu kadang-kadang jatuh sakit, kadang-kadang terjadi musibah, salah satu tadi kebakaran. Nah, yang saya tanyakan, apakah sebelumnya Abang itu ada permasalahan dengan yang bersangkutan atau punya permasalahan atau punya kecurigaan ke sana gitu loh? Kalau masalah itu banyak sih. Ya, tapi yang jelas Abang memang sebelum proses ruqyah mengarah ketika yang menzalimi Abang itu di situ ya? Iya dulu. Karena apa itu ya, kakak ipar apa itu? Mertua kakak ipar aku itu yang cowok tuh dulu tuh kan suka cari-cari barang-barang di situ kan. Oh, gitu. Oh, tapi sudah meninggal. Nah, aku sama kakak kandung aku tuh kan nggak akur itu, saudara laki-laki. Oh, yang jadi menantunya yang itu, yang punya rumah Iya, tadi? iya. Oh, gitu. Ya, ya, sekarang saya paham. Ya. Nah, ini indikasi memang mengarah ke sana, tapi ya udah kita nggak usah suudzon kemana-mana. Maksudnya serahkan aja kepada Allah. Ketika Abang Mhm. ini proses ruqyah semakin baik ibadahnya, terus PR-nya dijalankan, orang-orang yang selama ini menzalimi Abang, ya kena balasannya gitu. Banyak Oh itu. kejadian-kejadian seperti ini tuh banyak gitu. Jadi saya itu banyak dikabari pasien-pasien kayak Abang ini mendadak ngasih kabar
Itu juga sama dilakukan pasien yang lain itu juga sama, ngasih kabar, Ustadz ini, eee eee, ini secara kebetulan atau enggak ya Ustadz, ini tetangga saya dulu yang ngancam saya kok meninggal pas Pak Ustadz ruqyah, Pak Ustadz ruqyah rumah saya. Nah indikasinya memang, pernah diancam memang, faktanya memang, pasien saya itu diancam, "Mau saya binasakan kamu, saya punya dukun Banten hebat." Tapi ketika pas waktu diruqyah selang 1 minggu meninggal gitu, Bang. Oh gitu ya. Sama berarti indikasinya gitu ya berarti kebakaran itu ya, bukan kebetulan ya? Iya. Jadi, eee eee, kalau umpamanya saya pikirkan, pasien kan gitu, apakah ini, kebetulan atau gimana. Tapi ketika saya jadi peruqyah itu, kejadian-kejadian seperti itu terulang bahkan ratusan kali pasien saya. Nah, ini kan berarti pertanda ini bukan kebetulan. Ini memang Oh iya. dampak dari ruqyah gitu, Bang. Oh Bahwasanya kutanya mhm, kutanya penyebabnya katanya dari konsel konsel listrik kan iya. di atas, tapi kok tiba-tiba cuma satu rumah itu aja, itu aku aneh gitu. Nah, yang kebakar itu, cuma satu rumah itu, Bang, ya? Iya, padahal kan kiri kanan masih ada rumah gitu kan, Iya. deket Jadi kan. jadi seperti itu, Bang, nggih. Jadi, makanya ini salah satu kebesaran Allah ya, yang harus Abang, renungkan dan harus diambil hikmahnya, semakin baik ibadahnya gitu nggih. Karena sebetulnya, ruqyah syar'i itu, walaupun tidak diniatkan, untuk serangan balik, itu sudah otomatis, Bang, gitu. Otomatis. Oh gitu Jadi, ya. satu paket ketika pasien-pasien sihir itu ketika diruqyah syar'i, maka dukun penyihirnya itu kena dampaknya langsung. Dukunnya itu nggak mau sendiri kena serangan, dilimpahkanlah kepada yang Mhm. nyuruhnya juga gitu, Bang. Oh Mhm gitu. mhm. Ya udah pokoknya Abang dilanjut, pokoknya Abang ini gimana, sekarang keluhan-keluhannya gimana? Kalau sekarang ini alhamdulillah apa ya, sudah mendingan gitu kan. Maksudnya sebelum sebelum ruqyah Abang itu keluhannya itu yang paling hari-hari paling dirasain apa, Bang, itu sampean? Badan apa tuh gimana ya, kayak nggak ada apa ya, kayak nggak ada pikiran untuk ke depan, satu. Keduanya, badan-badan sudah sakit, malas, suka tidur gitu kan. Pokoknya Males-malesan? pok malas banget. Jadi sukanya sudah itu pas bangun tidur tuh pasti mata sebelah kiri ini kan sebelah kanan. Eh, Sebelah kanan ini kan bengkak, merah kan, udah tuh kalau mau lihat matahari tuh kayak kabur gitu, itu. Tapi pas sudah badan itu kan, nah pas sudah ruqyah itu kan sudah ruqyah kan, mandi. Nah, lah sudah mandi tuh langsung sholat kan minum air itu kan. Nah, sudah itu besok paginya sudah subuh tuh besok paginya tuh badan itu langsung segar gitu kayak apa ya? kayak Segar 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 itu. kayak terlahir kembali fresh gitu loh, Bang? Ya, nah kayak pres 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 itu nah. Jadi gimana ya? Badan itu nggak berat. Pokoknya gimana? Enteng Gimana ya nggih. ngucapin itu? Subhanallah lah gitu. Iya ini, Abang ini, ketika diruqyah saya itu nggak nyangka kok reaksinya ternyata luar biasa gitu. Kayaknya Abang ini, memang sepertinya dimudahkan ya, kayaknya ini dari tanda-tanda Abang ini dimudahkan kesembuhannya ya. Maksudnya gini, kejadian pasien-pasien saya itu ketika habis diruqyah terus langsung berdampak kepada pelakunya itu langsung, pasiennya itu sembuh langsung. Nah di Cikarang juga ketika pelakunya meninggal langsung dia sembuh gitu. Jadi ini, Oh, mudah-mudahan Abang ini, tanda-tanda ya maksudnya Abang ini kayaknya memang dimudahkan kesembuhan karena ketika bener. habis ruqyah mengalami, kejadian peristiwa mimpi kebakaran, tapi ternyata kebakaran beneran pas waktu bangun itu salah satu petunjuk ya. Terus, Abang di sini juga,
keluhan-keluhan selama ini sudah tidak dirasakan lagi. Tinggal ini cari jodohnya ini yang solehah ini. Iya, lagi cari jodoh, lagi deket-deketan sama orang lain. Ini tapi sudah dekat Bang, sudah dekat. Sudah. Loh, Doain. kemarin katanya pas waktu sebelum ruqyah tidak ada hubungan, maksudnya selalu enggak selalu belum nikah gitu loh. Ini sudah dekat ternyata sudah punya calon. Maksudnya tuh dulu kan memang belum ada kan. Pas sudah di ruqyah tuh jadi ada teman cewek gitu kan. Oh, gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi ada rencananya Allah tahun ini kalau nggak ada halangan. Masya Allah. Jadi sebelum ruqyah kan Abang kan belasan tahun selalu nggak bisa hubungan sama perempuan kan? Iya, susah tuh gimana ya? Susah membuka gitu. Tapi kalau sudah itu alhamdulillah. Aduh, Abang ini kayaknya memang dimudahkan kesembuhannya ya. Ya, mudah-mudahan ini 1 tahun ini sudah nikah lah direncanakan, Bang, nggih. Iya. Ini Abang ini saya pastikan ini sepertinya dimudahkan Allah kok untuk menjemput kesembuhan nggih, dimudahkan Allah ini nggih. Amin. Makasih Yo, tadi ya. Amin. Makasih. Ayo Abang gitu. Amin. Pak Ustadz pamit dulu yuk. Assalamualaikum. Ya, makasih tadi. Salam. Makasih ya. Amin.